Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Pernahkah Anda membayangkan seorang TKI sederhana di Qatar menjadi guru spiritual bagi bintang sepak bola lokal? Inilah kisah luar biasa Farhan, seorang sopir asal Solo yang membawa warisan ajian kejawen leluhurnya ke negeri gurun. Dengan doa, meditasi, dan ajian Jawa, ia membantu Khalid, pemain muda berbakat, menemukan kembali fokus dan keberaniannya untuk meraih puncak karir. Namun, perjalanan mereka tak mudah. Fitnah, tekanan, dan tantangan terus menghantui. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetik sholawat di kolom komentar, subscribe channel ini, dan semoga Anda yang mendengarkan cerita ini mendapat pahala berlimpah dan rezeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Kehidupan Farhan di Qatar. Di bawah teriknya matahari Qatar yang menyengat, Farhan menghapus peluh yang menetes di dahinya. Sebagai sopir pribadi sebuah keluarga kaya, hari-hari Farhan diisi dengan perjalanan tanpa akhir, mengantar majikannya ke berbagai tempat mewah yang jauh dari jangkauan mimpi. Di dalam mobil mewah yang ia kemudikan, Farhan sering melirik pantulan dirinya di kaca spion. Tubuhnya tampak lelah, namun matanya menyimpan keteguhan yang tak pernah pudar. Ini semua demi keluarga di Solo, gumamnya lirih, menguatkan hati saat kerinduan pada kampung halaman menyergap tanpa ampun. Di balik penampilannya yang sederhana, Farhan memiliki rahasia yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun di negeri ini. Ia adalah pewaris ajian kejawen, sebuah ilmu leluhur yang mengajarkan keseimbangan batin, keberanian, dan ketenangan jiwa. Sejak kecil, Farhan telah diajari oleh almarhum kakeknya, seorang abdi dalam keraton, tentang mantra-mantra Jawa yang penuh makna spiritual. Meski jauh dari tanah air, Farhan tetap menjaga warisan itu dengan teguh. Setiap sore, ketika pekerjaannya usai, ia pergi ke sebuah taman kecil yang sepi, duduk bersila di bawah pohon kurma, dan melantunkan ajian dengan lirih. Allah, kuatkanlah hambamu ini, doa Farhan, berharap diberi kekuatan untuk bertahan di negeri orang. Namun, hidup sebagai TKI di Qatar bukanlah perkara mudah. Suatu hari, Farhan nyaris kehilangan pekerjaannya karena sebuah kesalahpahaman. Anak majikannya, seorang remaja yang manja, menuduh Farhan tidak sengaja merusak mobil saat mengantar mereka ke sebuah pesta. Dengan suara bergetar, Farhan mencoba menjelaskan bahwa itu bukan kesalahannya. "Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, Tuan," katanya sambil menunduk. Namun, rasa takut kehilangan pekerjaan membuat dadanya sesak. Dalam keheningan malam, ia kembali bermeditasi, mencari ketenangan dari gemuruh emosi yang hampir meluap. Ajian pancar jiwa yang ia lantunkan malam itu membuat pikirannya kembali jernih. Keheningan taman kecil tempat Farhan bermeditasi sering menjadi penghibur di tengah kesunyian hidupnya. Namun, di balik ketenangan itu, ia menyimpan luka batin yang mendalam. Sudah 3 tahun ia tidak pulang ke Solo. Ia hanya bisa melihat wajah istri dan kedua anaknya melalui layar ponsel. "Bapak janji, suatu saat kita akan bersama lagi," katanya dalam panggilan video, meski hatinya tahu bahwa janji itu sulit ditepati dalam waktu dekat. Setiap kali anak bungsunya menangis meminta mainan baru atau sekadar menginginkan pelukan, Farhan hanya bisa menghela napas panjang. Satu hal yang membuat Farhan bertahan adalah keyakinannya bahwa semua ini adalah ujian. Dalam keyakinannya kepada Allah, Farhan percaya bahwa kesulitan ini adalah jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Namun, di malam-malam tertentu, ia tak mampu menahan air matanya. "Allah, kalau memang ini jalanku, kuatkanlah aku untuk menjalani semuanya," doanya dengan suara serak. Malam itu, di bawah langit berbintang Qatar, Farhan merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa ia harus tetap tegar demi keluarganya. Pagi berikutnya, ketika matahari mulai menyinari gurun pasir yang membentang luas, Farhan memulai harinya dengan semangat baru. Meski pekerjaannya berat, ia berusaha memberikan yang terbaik. Sikapnya yang sopan dan kerja kerasnya perlahan mulai dihargai oleh majikannya. Bahkan, si anak majikan yang sebelumnya sering bersikap kasar kini mulai bersikap lebih ramah,
meski masih dengan nada angkuh. Farhan menyadari bahwa usahanya untuk tetap sabar dan berdoa telah membuahkan hasil, meskipun kecil. Hari itu, tanpa ia sadari, hidup Farhan akan segera berubah. Di taman kecil tempat ia biasa bermeditasi, ada sepasang mata yang memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Khalid, seorang pemain sepak bola muda berbakat, berdiri dari kejauhan, terpesona oleh ketenangan yang terpancar dari sosok sederhana itu. Farhan, dengan ajian kejawennya, tanpa sadar telah membuka pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bab 2. Pertemuan dengan Khalid. Farhan duduk bersila di bawah pohon kurma tua. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan melantunkan mantra dalam bahasa Jawa yang halus. Angin gurun yang panas terasa lebih lembut, seakan ikut berharmoni dengan irama batinnya. Dalam keheningan itu, ia tidak menyadari bahwa seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Khalid, seorang pemain sepak bola muda berbakat, berdiri dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ia baru saja menyelesaikan sesi latihan yang melelahkan di stadion sebelah taman tersebut, tetapi rasa penasarannya terhadap sosok sederhana yang memancarkan aura tenang itu tak bisa ia abaikan. Khalid merasa seperti menemukan sesuatu yang asing namun menenangkan. Ia mendekati Farhan perlahan, namun tetap menjaga jarak. Bagi Khalid, seorang pemain yang selalu berada di bawah sorotan media dan tekanan dari pelatihnya, pemandangan pria sederhana itu tampak seperti oase di tengah gurun hidupnya. Selama ini, Khalid selalu berusaha menjadi yang terbaik, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Siapa dia? Apa yang sedang dia lakukan? Khalid bergumam dalam hati, mencoba memahami sosok Farhan yang begitu tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika Farhan membuka matanya, ia terkejut melihat Khalid berdiri tak jauh darinya. "Assalamualaikum, Tuan," sapa Farhan dengan sopan, suaranya rendah namun penuh hormat. Khalid, yang tidak terbiasa disapa seperti itu oleh orang-orang di sekitarnya, merasa canggung. "Waalaikumsalam. Apa yang sedang kamu lakukan tadi?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Farhan, meski sedikit bingung, menjelaskan bahwa ia sedang bermeditasi dan membaca doa untuk menenangkan diri. "Itu adalah ajaran dari leluhur saya," tambah Farhan sambil tersenyum tipis, berusaha menyederhanakan penjelasan agar Khalid dapat memahaminya. Khalid duduk di sebelah Farhan, meski ia masih mengenakan sepatu sepak bolanya yang berdebu. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mulai menceritakan masalah yang selama ini ia pendam. Ia merasa kehilangan kepercayaan diri, gagal menjaga fokus, dan sering dihantui rasa takut gagal saat bertanding. "Aku sudah mencoba segalanya, pelatih pribadi, psikolog, bahkan motivator. Tapi semuanya tidak berhasil," katanya dengan nada putus asa. Mendengar cerita itu, Farhan merasa iba. Ia mengenali kesedihan yang sama seperti yang sering ia rasakan ketika jauh dari keluarganya. "Apa yang kau cari bukanlah sesuatu yang berasal dari luar," kata Farhan dengan tenang. "Kekuatan sejati ada di dalam dirimu sendiri, tetapi kau harus tahu cara menemukannya." Khalid tertegun mendengar jawaban itu. Kata-kata Farhan sederhana, tetapi terasa berbeda dari nasihat yang selama ini ia terima. Ada sesuatu dalam cara Farhan berbicara yang membuat Khalid merasa tenang, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Tanpa ragu, Khalid meminta Farhan mengajarinya. "Ajarkan aku apa yang kau lakukan. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa begitu tenang," pinta Khalid dengan nada memohon. Farhan terdiam sejenak, menimbang permintaan itu. Ajian kejawen adalah warisan yang sakral, dan ia tidak pernah membayangkan akan mengajarkannya kepada orang di luar budaya Jawa. Namun, melihat ketulusan Khalid, ia merasa bahwa ini mungkin adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk menolong seseorang. "Baiklah," jawab Farhan akhirnya, dengan nada serius. "Tapi kau harus berjanji untuk menghormati ajaran ini dan tidak menggunakannya untuk hal yang tidak baik." Khalid mengangguk mantap, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Farhan memulai pengajaran pertamanya kepada Khalid. Ia mengajarkan cara bernapas yang benar, mengatur ritme pikiran, dan melantunkan mantra sederhana untuk menenangkan jiwa. Khalid merasa sesuatu yang berbeda, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagi Farhan, ini adalah awal dari sesuatu yang besar.
Ia tidak pernah menyangka bahwa ajian yang diwariskan oleh leluhurnya akan menjadi kunci bagi seorang bintang sepak bola untuk menemukan kembali kekuatannya. Namun, dalam hati kecilnya, Farhan tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Bab 3. Ajian Kejawen dan Transformasi Khalid. Malam itu, di sebuah taman kecil yang diterangi lampu redup, Farhan berdiri di hadapan Khalid dengan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. Apa yang akan aku ajarkan ini adalah warisan dari leluhurku. Ini bukan sekadar teknik, tetapi sebuah cara hidup. Jika kau tidak melakukannya dengan hati yang tulus, hasilnya tidak akan nyata, ucap Farhan tegas. Khalid menatapnya dengan penuh perhatian. Di balik wajah letihnya, ada sorot mata yang menunjukkan tekad. Khalid tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemukan kembali dirinya. Farhan memulai dengan memperkenalkan ajian pancer jiwa, sebuah teknik meditasi Jawa yang membantu seseorang menemukan pusat ketenangan dalam dirinya. Duduklah bersila, pejamkan matamu, dan tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu berada di tengah lautan yang tenang, di mana tidak ada gelombang yang mengganggu, ujar Farhan dengan suara rendah. Khalid mengikuti arahan itu dengan hati-hati. Awalnya ia merasa sulit untuk melepaskan pikirannya dari hiruk-pikuk kehidupan, tetapi suara lembut Farhan membimbingnya, seperti aliran air yang membawa kesejukan. Ketika Khalid mulai merasakan ketenangan, Farhan melanjutkan dengan mengajarkan ajian Kalimasada, sebuah mantra untuk keberanian dan keyakinan diri. Ucapkan ini dalam hatimu, Allah, aku percaya bahwa setiap langkahku adalah atas kehendak MU. Aku akan melangkah dengan keberanian dan ketulusan. Kau tidak perlu memahami bahasanya sepenuhnya, cukup rasakan maknanya, jelas Farhan. Khalid mengikuti dengan saksama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti memiliki kendali atas pikirannya sendiri. Ada sesuatu yang perlahan membangun di dalam dirinya, sebuah keyakinan yang sebelumnya hilang. Hari demi hari berlalu, dan Khalid mulai mempraktikkan apa yang diajarkan Farhan. Setiap pagi sebelum latihan, ia menyempatkan diri bermeditasi di sudut stadion yang sepi. Rekan-rekannya memandangnya dengan heran, tetapi Khalid tidak peduli. Dalam waktu singkat, ia mulai merasakan perubahan besar. Ia lebih fokus di lapangan, gerakannya lebih tajam, dan ketenangannya di bawah tekanan mulai menarik perhatian pelatih. Di tengah pertandingan persahabatan, Khalid berhasil mencetak gol spektakuler yang membuat semua orang terdiam sesaat sebelum akhirnya bersorak-sorai. Namun, perubahan besar ini tidak datang tanpa tantangan. Khalid menghadapi rasa skeptis dari rekan satu timnya, yang mulai mempertanyakan metode yang ia gunakan. Apa sebenarnya yang kau lakukan, Khalid? Apakah ini semacam sihir? Tanya salah satu rekannya dengan nada bercanda, tetapi menyiratkan kecurigaan. Khalid hanya tersenyum tipis dan menjawab, aku hanya belajar menemukan diriku sendiri. Meski ada yang meremehkan, Khalid tetap teguh pada jalan yang ia pilih, berkat bimbingan Farhan. Di sisi lain, Farhan merasa bangga sekaligus khawatir. Ia tidak pernah menyangka ajian kejawen yang selama ini ia anggap sebagai warisan keluarga biasa bisa memberikan dampak sebesar ini. Ya Allah, bimbinglah aku agar tidak salah langkah dalam membantu anak ini, doa Farhan dalam keheningan malam. Ia tahu, semakin besar perubahan pada Khalid, semakin besar pula perhatian yang akan datang, dan itu mungkin akan membawa tantangan yang lebih berat. Pada suatu malam setelah latihan, Khalid menemui Farhan di taman kecil mereka. Dengan penuh rasa syukur, Khalid berkata, aku merasa seperti orang yang berbeda sekarang. Apa yang kau ajarkan kepadaku benar-benar mengubah segalanya. Tapi aku takut, Farhan. Aku takut ini akan menghilang. Farhan menepuk pundak Khalid dengan lembut. Apa yang kau miliki sekarang tidak akan menghilang jika kau menjaganya dengan hati yang bersih. Ingatlah, kekuatan sejati datang dari ketulusan dan doa, jawab Farhan. Dalam hati Farhan, ia merasa bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke ujian yang lebih berat. Bab 4. Kesuksesan dan konflik. Stadion malam itu penuh dengan sorak-sorai ribuan penonton. Khalid berdiri di tengah lapangan, mengatur napas sambil menatap bola di depannya. Ini adalah momen krusial. Timnya berada di ambang kemenangan jika ia berhasil mencetak gol penalti ini. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Khalid memejamkan mata sejenak. Ia mengingat ajian yang diajarkan Farhan, pancar jiwa untuk ketenangan dan kalimasada untuk keberanian. Allah, aku serahkan segalanya kepada MU,
bisiknya dalam hati. Dengan satu tarikan napas, ia melangkah maju dan menendang bola dengan presisi sempurna. Bola meluncur deras ke sudut gawang, tak terjangkau oleh kiper lawan. Sorakan penonton meledak, dan Khalid dikerubungi rekan-rekannya dalam euforia kemenangan. Khalid menjadi pahlawan malam itu, dan namanya mendadak menjadi topik utama di media olahraga Qatar. Semua orang memuji performanya yang luar biasa, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum rahasia di balik kebangkitannya mulai terungkap. Salah satu wartawan yang penasaran menginvestigasi dan menemukan bahwa Khalid sering terlihat bersama seorang sopir asal Indonesia di taman kecil dekat stadion. Siapa pria itu? Apakah dia pelatih rahasia Khalid? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul di berbagai media, memancing spekulasi dan perhatian publik. Saat berita ini semakin meluas, kehidupan Farhan yang selama ini tenang mulai terusik. Salah satu majikannya membaca artikel tersebut dan memanggil Farhan untuk dimintai penjelasan. "Apakah benar kau yang membantu Khalid?" tanya majikannya dengan nada dingin. Farhan, dengan kepala tertunduk, menjawab jujur. "Saya hanya membantunya menemukan ketenangan batin, Tuan. Tidak ada yang istimewa dari apa yang saya lakukan." Meski Farhan berusaha merendah, majikannya memandangnya dengan tatapan penuh curiga. "Jangan sampai masalah ini mencemarkan nama keluarga kami," ujar majikannya sebelum mengakhiri pembicaraan. Di sisi lain, Khalid mulai merasakan tekanan yang tak ia duga. Beberapa rekan satu timnya mulai menjauh, mencurigai metode yang ia gunakan. Bahkan, ada yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk meningkatkan performanya. "Apa sebenarnya yang kau lakukan dengan pria itu, Khalid? Apakah ini semacam sihir?" tuduh salah satu rekannya dalam nada setengah bercanda, tetapi jelas menyiratkan rasa tidak nyaman. Khalid mencoba menjelaskan bahwa apa yang ia pelajari hanyalah meditasi dan filosofi hidup, tetapi prasangka sudah terlanjur menyebar. Farhan yang mengetahui situasi ini merasa bersalah. Ia khawatir apa yang ia ajarkan pada Khalid justru akan membawa masalah bagi pemuda itu. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, hamba tidak pernah bermaksud mencari perhatian atau menciptakan kegaduhan. Jika ini adalah ujian untuk hamba, tunjukkanlah jalan keluarnya." Malam itu, Farhan mempertimbangkan untuk berhenti membantu Khalid dan kembali hidup dalam kesederhanaannya tanpa melibatkan diri dalam kehidupan orang lain. Namun, Khalid tidak mau menyerah. Ia mendatangi Farhan di malam yang sunyi, wajahnya penuh dengan tekad. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Apa yang kau ajarkan telah menyelamatkan karierku, bahkan hidupku. Aku tidak akan berhenti di sini, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah kita bangun," ujar Khalid tegas. Farhan tertegun, melihat keberanian Khalid yang luar biasa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur. Khalid memutuskan untuk berbicara di hadapan media, menjelaskan secara terbuka apa yang ia pelajari dari Farhan. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan, Khalid berkata, "Apa yang saya pelajari dari Farhan bukanlah sihir atau sesuatu yang mistis. Itu adalah warisan budaya leluhur yang mengajarkan ketenangan, keberanian, dan fokus. Semua itu membantu saya menjadi pemain yang lebih baik, tetapi yang terpenting, itu membantu saya menjadi manusia yang lebih baik." Pernyataan Khalid menjadi perisai bagi Farhan, meski badai kontroversi belum sepenuhnya reda. Namun, satu hal jelas, ikatan antara mereka semakin kuat, dan perjalanan ini belum selesai. Bab 5, Pembelaan Khalid. Gemuruh suara wartawan memenuhi ruangan konferensi pers. Sorotan kamera terus menyorot Khalid yang duduk di meja panjang dengan mikrofon di depannya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya ia merasakan gejolak yang hebat. Di sebelahnya, pelatih kepala tim memandang dengan cemas, khawatir bahwa pernyataan Khalid akan memperburuk keadaan. Khalid menarik napas dalam-dalam, lalu memulai, "Hari ini, saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Apa yang telah membantu saya bukanlah sesuatu yang ajaib, tetapi sebuah pelajaran kehidupan yang saya pelajari dari seorang sahabat." Ruangan itu langsung hening. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Khalid melanjutkan, "Farhan, pria yang kalian bicarakan, adalah seorang sopir. Tetapi bagi saya, ia adalah guru kehidupan. Ia mengajarkan saya untuk menemukan ketenangan dalam diri saya sendiri. Ia mengenalkan saya pada warisan leluhur dari tanah kelahirannya, Jawa, yang mengajarkan bahwa keberanian dan fokus bukan berasal dari luar, tetapi dari hati dan doa kepada Allah.
Suaranya terdengar lantang, dan setiap kata yang ia ucapkan memancarkan ketulusan yang mendalam. Namun, tidak semua yang hadir menerima penjelasan itu dengan baik. Beberapa wartawan mulai mengajukan pertanyaan yang bernada sinis. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa meditasi dan mantra kuno bisa membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik? Bukankah ini terlihat seperti tahayul? Tanya salah satu wartawan dengan nada mengejek. Khalid tetap tenang. Apa yang saya pelajari dari Farhan bukan tentang sihir atau tahayul. Ini adalah tentang bagaimana menjaga hati dan pikiran tetap selaras. Bagaimana menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Jika itu dianggap tahayul, maka mungkin dunia membutuhkan lebih banyak tahayul semacam ini, jawabnya tegas. Sementara itu, di balik layar, Farhan menyaksikan konferensi pers tersebut dari layar kecil ponsel di asramanya. Hatinya campur aduk antara rasa bangga dan khawatir. Ia tahu bahwa Khalid sedang mempertaruhkan reputasinya untuk membela dirinya. Ya Allah, kuatkanlah anak ini. Jangan biarkan dia terluka karena keputusannya. Doa Farhan dengan suara lirih. Ia tidak pernah menginginkan sorotan atau pengakuan. Baginya, membantu Khalid adalah bagian dari menjalankan amanah leluhurnya untuk menebar kebaikan, meski di negeri orang. Ketegangan dalam konferensi pers itu perlahan mencair ketika Khalid menceritakan kisah perjuangannya. Dulu, saya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali saya gagal, saya menyalahkan semua orang kecuali diri saya sendiri. Farhan mengajarkan saya untuk melihat ke dalam hati saya sendiri, untuk menerima kelemahan saya, dan untuk percaya bahwa Allah selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang mau berusaha. Pernyataannya ini membuat banyak orang yang hadir terdiam. Bahkan beberapa wartawan tampak mulai memahami sisi manusiawi dari cerita ini. Di akhir konferensi pers, Khalid mengakhiri dengan sebuah pernyataan yang menggugah. Jika kalian ingin tahu rahasia kesuksesan saya, itu sederhana. Doa, ketenangan, dan kepercayaan kepada Allah. Dan saya berterima kasih kepada Farhan, bukan hanya karena dia mengajarkan saya itu, tetapi karena dia mengingatkan saya bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kemenangan di lapangan, tetapi dari menjadi manusia yang lebih baik. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan keraguan berubah menjadi tepuk tangan meriah. Khalid telah berhasil mengubah opini banyak orang. Setelah konferensi pers itu, nama Farhan mulai dikenal luas. Banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang pria sederhana yang berhasil mengubah hidup seorang bintang sepak bola. Namun, bagi Farhan, pengakuan itu tidak penting. Ketika Khalid datang ke taman malam itu untuk menemuinya, Farhan hanya tersenyum. Kau telah melakukan hal yang luar biasa, nak, katanya. Khalid tersenyum balik. Semua ini karena bimbinganmu, Farhan. Dalam keheningan malam itu, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ujian yang lebih besar mungkin sedang menanti, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersandar pada kepercayaan mereka kepada Allah, mereka akan mampu melewatinya. Bab 6. Warisan kejawen di negeri orang. Setelah konferensi pers yang mengubah cara pandang banyak orang terhadap Khalid dan Farhan, kehidupan mereka perlahan kembali tenang. Khalid melanjutkan karir sepak bolanya dengan semangat baru, sementara Farhan kembali ke rutinitas sehari-harinya sebagai sopir. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali Farhan datang ke taman kecil itu untuk bermeditasi, ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi sendiri. Beberapa orang, dari pekerja migran hingga penduduk lokal, berdiri di kejauhan, mengamati dengan rasa ingin tahu. Farhan merasa gelisah, tetapi ia tahu bahwa apa yang ia miliki sekarang adalah sebuah tanggung jawab yang harus ia emban. Suatu malam, Khalid datang ke taman bersama beberapa teman satu timnya. Farhan, mereka ingin belajar darimu, ujar Khalid dengan nada penuh harap. Farhan memandang mereka satu persatu, wajah-wajah penuh rasa penasaran, tetapi juga dihiasi dengan keraguan. Ajian kejawen bukan sekadar mantra atau meditasi, kata Farhan perlahan. Ini adalah cara hidup, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kedamaian batin. Jika kalian benar-benar ingin belajar, kalian harus melakukannya dengan hati yang tulus. Mereka mengangguk, dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Farhan bayangkan sebelumnya. Dalam beberapa minggu, taman kecil itu berubah menjadi tempat yang penuh energi. Orang-orang datang untuk belajar meditasi, mengenal filosofi Jawa, dan memahami pentingnya keseimbangan batin.
Farhan tidak pernah menyangka bahwa ajian yang diwariskan oleh leluhurnya akan diterima dengan antusias oleh orang-orang dari budaya dan latar belakang yang berbeda. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula perhatian yang ia dapatkan, baik positif maupun negatif. Berita tentang guru spiritual dari Indonesia mulai menyebar di media lokal, dan Farhan mulai menerima undangan untuk berbicara di acara-acara kecil. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa pihak mulai menuduh bahwa Farhan menggunakan cara-cara mistis yang tidak sesuai dengan budaya setempat. "Apa yang kau lakukan ini bisa dianggap melanggar norma di sini," ujar salah satu majikannya dengan nada tegas. Farhan hanya menjawab dengan tenang, "Apa yang saya lakukan adalah berbagi ketenangan dan kebaikan. Jika itu dianggap salah, maka saya akan berhenti." Di tengah tekanan yang semakin besar, Khalid berdiri di sisi Farhan. "Jangan menyerah, Farhan. Apa yang kau lakukan telah mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupku. Kita akan menghadapi ini bersama," katanya dengan penuh keyakinan. Farhan terharu mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap merasa bahwa ia harus berhati-hati. Semua yang kita lakukan harus tetap dalam batas yang Allah izinkan. Jika ini menjadi fitnah, aku lebih baik kembali menjalani hidupku seperti biasa, ujarnya dengan nada penuh kebijaksanaan. Namun, malam itu, Farhan bermimpi bertemu dengan almarhum kakeknya. Dalam mimpi itu, kakeknya berkata, "Ilmu yang diwariskan tidak untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Jangan takut, selama kau melakukannya dengan niat yang benar." Ketika Farhan terbangun, ia merasa beban di hatinya berkurang. Ia memutuskan untuk tetap membimbing orang-orang yang ingin belajar, tetapi dengan lebih terbuka dan bijaksana, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pada akhirnya, taman kecil itu menjadi tempat di mana budaya Jawa dan kehidupan modern bertemu. Khalid terus membawa ajian kejawen ke lapangan sepak bola, menjadi bukti hidup bahwa warisan leluhur bisa membawa dampak luar biasa bahkan di dunia yang serba cepat. Farhan, meski tetap rendah hati, perlahan diterima sebagai simbol harmoni antara budaya tradisional dan kehidupan internasional. Di bawah langit Qatar yang penuh bintang, Farhan menatap ke atas dan berbisik, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada MU. Semoga apa yang kulakukan menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang." Dalam keheningan itu, ia merasa kedamaian yang luar biasa, seolah semesta ikut merestui apa yang ia lakukan.